Semua orang yang hadir hanya merasa memekakkan telinga dan otak berdering. Zhang Gan, Peng Yu, Zhou Guili dan para jenius lainnya juga lamban. Mereka tidak berpikir bahwa pada saat ini, Qin Nan tiba-tiba pecah dan menantang seluruh Junmeng. Di Xuan Lingzong hari ini, Xuan Lingzong ingin dipromosikan menjadi Kaisar Wu, banyak orang sudah lama tahu. Meskipun belum berhasil, semua orang takut kalau imperialisme Liga yang tidak terkendali, tertutup sebelah mata, tidak takut untuk berhadapan. Namun, sekarang Qin Nan secara terbuka menantang seluruh Junmeng. Apakah orang ini tidak takut dengan keberhasilan promosi sovereign kepada Kaisar? Yah, pembantaian yang baik telah habis. Zhang Qian adalah yang pertama ditertawakan. Atas dasar keberadaan Anda masih ingin melancarkan serangan pada Junmeng. Kami kualifikasi apa yang Anda miliki? Anda sekarang bahkan menjadi murid Xuan Lingzong, bukan? Di bawah Raja Wu, hidup dan mati, dengan tegas menentukan. Sebelum dia selesai menunggu kata-katanya, Qin Nan berbicara lagi dan mengeluarkan guntur. Semua orang membelalakkan matanya. Di bawah Raja Wu, pertempuran hidup dan mati itu sewenang-wenang. Seperti yang kita semua tahu, pada bulan sebelumnya, kultivasi Qin Nan hanya situasi 2 dimensi. Bahkan jika ada jiwa 10 bela kelas kuning, tidak mungkin untuk menyapu semua raja di bawah bulan ini. Hahaha, Zhang Gan tampaknya telah mendengar hal yang sangat konyol. Pada awalnya, kamu mengambil inisiatif untuk bertarung melawan adik yang diayunkan dengan dingin. Kemudian, kamu takut dan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Sekarang kamu benar-benar berani menyebutkan pertempuran hidup dan mati. Kelopak mata Qin Nan tidak terangkat. Jika Anda mengalahkan saya, kekayaan saya akan diambil. Qin Nan, Gong Yang dan yang lainnya akhirnya bereaksi dan tidak bisa tidak minum. Meskipun mereka menerima fakta yang ditinggalkan oleh Qin Nan, tetapi aula hidup dan mati akan bertarung di bawah Raja Perang, apakah ini tidak mencari kematian? Qin Nan memandang mereka, dan Gong Yang dan yang lainnya berada di hati yang sama, karena mereka melihat tekad mereka dari mata Qin Nan, dan mereka juga melihat tekad untuk menang. Gong Yang dan yang lainnya membuka mulut mereka dan tiba-tiba berpikir bahwa Qin Nan telah hilang sejak itu. Ini yang kamu katakan? Tua-tua berusia 500 tahun di antara hadirin, semua menyaksikan. Mata Zhang Qian menyala. Qin Nan sekarang memiliki kehormatan. Tetua-tua dan tua menjaga, mereka secara alami tidak berani mengguncang, tapi sekarang Qin Nan aktif bertarung, mereka tidak khawatir. Qin Nan, ada jalan menuju surga, kamu tidak pergi, neraka tidak memiliki pintu, kamu datang, karena kamu mencari kematian, maka kami akan menemanimu. Peng Yu dan Zhou Guyi keduanya tertawa bersama, meskipun Qin Nan membiarkan Zhou Yang dan yang lainnya berjongkok beberapa saat yang lalu, tetapi mereka berdua memiliki kondisi pikiran bawaan, dan ada banyak harta untuk melindungi diri mereka sendiri. Selatan ada di mata. Pergi, hidup dan mati. Zhang Gan, Peng Yu, Zhou Guyi, dan lebih dari 20 Tian Jiao, serta Qin Nan, Gong Yang, dan lainnya, semuanya sangat luas dan pergi ke aula kematian dan kematian. Adapun Sekte Naga dan Iblis Harimau dan para putri yang luar biasa, ada kurangnya minat pada tingkat pertempuran ini, dan bahkan gerbang kompleks belum keluar, mundur. Ancaman Qin Nan untuk membunuh monarki segera seperti angin puyuh, menyebar ke seluruh Xuan Lingzong. Antara waktu hari itu, semua orang tersesat dan semua terkejut. Gila-gila, Qin Nan ini, terlalu gila, sebenarnya mengancam untuk menyapu di bawah raja. Bagaimana dia bisa membuat kemajuan di bulan distrik meskipun dia telah memenangkan petualangan, tidak mungkin untuk melambung 7 bidang. Pergi ke aula kematian dengan cepat, lihat bagaimana Qin Nan ini terbunuh. Oh, ketika dia mengambil inisiatif untuk melawan Front Dingin, dia kemudian mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Itu hanya pengecut, sekarang situasinya begitu. Dia benar-benar berani menantang Liga Jun. Menurutku, dia pasti berbicara tentang kata-kata besar. Itu tidak akan bertahan lama.
akan mengakui kekalahan, melarikan diri. Setelah kaget, terlepas dari para penatua, semua orang memandang rendah Qinan. Juga pada saat ini, halaman pertama ada di dalam. Ketika Ouyang Jun mendengar berita itu, dia terlihat sangat bahagia dan berkata, orang ini di Qinan benar-benar menarik. Awalnya, dia mengambil inisiatif untuk melawan Front Dingin. Kemudian dia takut, dan dia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Sekarang dia berani berbicara. Sekarang, ini sekali dia ingin mengakui kekalahan, itu tidak akan berhasil. Dia harus membawakanku kekayaan. Jika orang ini benar-benar naik ke aula kehidupan dan kematian, maka dia akan memberitahu para anggota Liga Bangsa-Bangsa untuk membuatnya lumpuh, sebelum ayahnya dipromosikan menjadi kaisar. Tidak bisa membunuh lagi. Li Hong, yang berada di samping, tidak membuat pernyataan. Dalam pandangannya, saat ketika Qin Nan hendak bertarung melawan kematian dan kematian kuil, situasi keseluruhan telah ditetapkan, tanpa ketegangan. Xiao Xiaoxue, sepasang mata yang indah, sedikit hilang. Qin Nan masih di Qinan. Dia masih dia. Dia bangga dengan kesombongannya dan melawan langit. Dia belum mundur sejak sekarang. Tiba-tiba, ini membuat hidungnya sedikit masam. Pada awalnya, dia khawatir tentang keamanan Qinan. Dia pergi ke Qinan dan memintanya untuk mengakui kekalahan. Ini mungkin pilihan yang paling salah dalam hidupnya. Sangat disayangkan bahwa dia memilih untuk tunduk di depan fakta besar ini dan tidak memilih untuk maju dan mundur bersama. Pada saat yang sama, puncak gunung, di dalam rumah. Bocah ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, aku tidak mendengarkanku sama sekali, aku membiarkannya pergi, dia hanya ingin tinggal. Jelas, itu adalah pernyataan yang sangat marah. Ketika dia berbicara, dia benar-benar tertawa dan tidak tahu mengapa. Demi teman-teman, aku tidak akan ragu untuk mengambil pisau. Aku bangga pada diriku sendiri. Aku tidak pernah menundukkan kepalaku dan tidak pernah mengakui kekalahan. Jika kamu membiarkannya pergi, itu akan berarti membiarkan dia menundukkan kepalanya. Ini tidak indah. Jadi dia memilih untuk maju dan mundur. Seseorang bangga dan satu lebih cocok untuk jalannya sendiri. Di rumah ini, seorang lelaki tua misterius pingsan. Saya sangat terkejut sehingga saya mengangkat alis saya dan berkata, kakak senior, saya tidak bisa melihatnya. Anda kenal baik anak ini. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang meledakkan batu bulan penuh di Laut Ungu. Pria tua misterius itu tidak memiliki perasaan dalam suaranya. Dia berkata, ketika dia berada di Vientin, saya telah berada di sana. Ketika dia berada di lapangan luar, saya juga ada di sana. Dia berada di seni bela diri. Ketika saya berada di pengadilan, saya juga ada di sana. Ketika saya berada di naga dan pegunungan harimau, saya juga pergi untuk melihatnya. Meskipun saya tidak bisa melihat semuanya, setidaknya dia seorang pria, saya tahu betul. Keanehan dari wajah tua itu perlahan-lahan bertemu, apakah dia orang yang kamu cari? Ya atau tidak, lihat saja pilihannya. Pria tua misterius itu berkata, kamu masih ingat, Qin Nan tentang Front Dingin, dan kemudian berinisiatif mengakui kekalahan, aku mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang kamu katakan? Pria tua itu tidak ingat. Aku berkata, orang ini, ketika dia kembali lagi, pasti akan menimbulkan badai. Pria tua misterius itu berkata, jika dia memiliki keberanian untuk menggerakkan badai, maka dia adalah orang yang aku cari. Jika tidak, bahkan jika dia memenuhi syarat, sudah cukup, saya hanya bisa menunggu 100 tahun lagi. Orang-orang yang aku cari bukan hanya bakat seni bela diri, tetapi juga berani. Keberanian macam apa? Jika kamu seorang manusia, berikan kamu pisau dan beri kamu kesempatan, kamu berani menikahi kaisar suatu negara. Di antara 6 aula Xuan Lingzong, aula kehidupan dan kematian adalah yang paling misterius dan kuat. Dalam desas-desus, penguasa kuil kehidupan dan kematian, perbaikan tubuh, telah mencapai setengah langkah dunia Wuzong. Hanya satu langkah dari Wuzong, bahkan penguasa, harus diperlakukan dengan sopan.
Melihat ke kejauhan, aku melihat aula hidup dan mati ini, seluruh tubuhnya berwarna merah gelap, seolah-olah ada serangkaian operasi besar yang tak terlihat, tampaknya sangat mengerikan. Berbeda dari masa lalu, pada saat ini, di depan gerbang aula hidup dan mati ini, dua gelombang orang sombong datang ke sini, dan ada keturunan berturut-turut, ada penatua dan murid, dan berita itu datang dari momentum besar, seperti peristiwa besar. Siapa yang kamu lawan di depan gerbang aula kehidupan dan kematian? Seorang lelaki tua sedang duduk. Bahkan jika lelaki tua itu menghadapi pemandangan luas ini, kelopak matanya tidak terangkat dan suaranya serak. Aku telah melihat Tuhan. Pada saat ini, Zhang Kun, Gong Yang dan yang lainnya, serta beberapa penatua, semuanya berdiri dan dihormati. Ternyata lelaki tua yang menjaga pintu itu adalah pemilik istana kehidupan dan kematian. Aku bertanya padamu, siapa yang kamu lawan? Kelopak mata lelaki tua itu masih belum terangkat, hanya bertanya lagi. Aku Kinnan melangkah selangkah, mengangkat tangan, dan melirik Zhang Kun dan yang lainnya, berkata, di bawah Wuwang, tidak peduli siapa kamu, kamu bisa datang. Siapa yang akan kamu mati dulu? Semua orang yang hadir, semua tercengang, Kinnan ini, benar-benar sombong. Gong Yang dan yang lainnya diam-diam tertawa, Kinnan adalah Kinnan, berbicara tidak meninggalkan wajah kepada orang lain, tetapi hati mereka, tetapi juga mengungkapkan pandangan. Kinnan, seperti biasa, akan membuat mereka kaget. Kali ini saja, mukjizat macam apa yang akan ia ciptakan? Suara yang bagus kakak Peng Yu, saudara laki-laki Zhou Guili, orang ini tidak sepadan dengan tembakanmu. Di belakang Zhang Kun dan yang lainnya, seorang murid yang galak, berjalan, menghela nafas, biarkan Li Baqiong berurusan dengannya kali ini. Li Baqiong, itu sebenarnya dia dulunya adalah lompatan untuk membunuh keberadaan 8 bawaan. Bisakah Kinnan menjadi lawannya? Para tetua dari keempat murid di sekitarnya tiba-tiba membicarakannya. Ikut aku ke aula kehidupan dan kematian. Aula utama aula kehidupan dan kematian berdiri dan bersiap untuk pergi. Lambat, Kinnan tiba-tiba. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Minuman keras, di bawah keanehan orang yang tak terhitung jumlahnya, hanya mendengarkannya dengan acuh tak acuh. Apakah Li Baqiong? Maaf, saya tidak menerima pertempuran dengan Anda, karena Anda tidak memenuhi syarat, biarkan saya tembak. Boom! Di depan gerbang seluruh aula hidup dan mati, itu langsung menjadi sangat mendidih, dan banyak orang terkejut. Kinnan ini, apakah ini terlalu berlebihan? Bagaimanapun, Li Baqiong membunuh keberadaan bawaan 8 kali lipat, satu kekuatan, tidak bisa diremehkan. Bahkan jika itu adalah front dingin sebulan yang lalu, di hadapan Li Baqiong, mereka harus mundur 3 poin. Apa kamu sebenarnya mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat? Li Baqiong sangat marah. Tentu saja, dia tahu bahwa Kinnan membiarkan Zhou Yang dan lainnya berjongkok, tetapi tubuhnya memiliki alat spiritual yang disebut cermin hati, yang dapat digali dan tidak terganggu. Karena itu, ia tidak takut pada hukum kejahatan Kinnan. Yang mulia, sebelum dia selesai berbicara dalam sebuah kalimat, Kinnan pergi, tiba-tiba memancarkan kecemerlangan biru, perang para dewa yang tiada akhir, seperti banjir yang melanda, melonjak. Ah, jeritan, segera berdering, hanya untuk melihat Li Baqiong, tiba-tiba merasa sangat ketakutan, berjongkok di tanah, menggigil, pucat. Gulung. Kinnan juga minuman besar. Dewa perangnya tidak terlihat, tetapi mereka lebih nyata. Sekarang mereka semua berkumpul dan membombardir Li Baqiong. Hai, semburan suara, Li Baqiong seolah-olah seluruh orang dibombardir oleh palu raksasa, terbang di tempat, darah di mulut gila, jatuh keluar 3 kaki, mata putih, tidak sadar. Pada saat ini, pintu awal kematian dan aula kematian segera jatuh ke keheningan yang tak terbatas. Semua tua-tua dan murid telah melebarkan mata mereka dan penuh dengan kejutan. Zhang Kun, Peng Yu, dan Zhou Guili bahkan lebih. Meskipun mereka telah mendengar tentang jongkok Zhou Yang, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri,
2 minuman keras Kinnan, Lee Bakyong berlutut di tempat, dan ketika dia dihujani. Lebih mengejutkan, Kinnan. Setelah kengerian awal Gongyang, ada keributan di hatinya. Kinnan bukan Kinnan, 2 minuman keras, membunuh seorang jenius 7 jenius, berani bertanya siapa yang bisa membandingkan. Ya Tuan dari kuil hidup dan mati, pertama kali waspada, matanya menatap Kinnan, dan akhirnya menemukan sesuatu, matanya berkumpul di mata kiri Kinnan, wajahnya penuh perhatian. Bab ini belum selesai, silakan buka halaman ini. Tangan Kinnan masih berdiri, memindai Zhang Gan dan yang lainnya, dengan samar berkata, di bawah Wu Wang, siapa yang akan mati? Banyak Tian Jiao di belakang Zhang Gan sudah mati. Mereka dulu berpikir bahwa Kinnan sombong, tetapi ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, ada keributan di hati mereka. Bahkan Peng Yu dan Zhou Guili merasa mereka kering dan kering. Dari sudut pandang kekuatan Kinnan saat ini, saya takut itu setara dengan keberadaan surga pertama. Bahkan mereka berdua, perang di hati mereka, benar-benar menghilang. Peng Yu, Zhou Guili, sebelum ini, kalian berdua, begitu sombong, kepada teman-teman saya, semua melakukan kejahatan, sekarang betapa takutnya Kinnan tiba-tiba tertawa, sejak, lalu kalian berdua secara pribadi, tetaplah bersama, membunuh satu juga membunuh, membunuh dua juga membunuh. Kinnan, Gongyang dan yang lainnya yang masih bersemangat semuanya berubah. Ini, semua orang yang hadir, semuanya, Kinnan ini, tidak berlebihan, sebenarnya menantang Peng Yu dan Zhou Guili 2 orang dalam satu nafas. Meskipun mereka harus mengakui bahwa kekuatan tempur Kinnan memang kuat, Peng Yu dan Zhou Guili adalah di antara 10 murid utama dari pengadilan dalam, perbaikannya telah mencapai tingkat 80 bawaan, dan ada juga 10 nilai. Wuhun, banyak perangkat spiritual. Salah satu perang Kinnan, saya khawatir ada peluang untuk menang, tetapi melawan keduanya, ini pasti mencari kematian. Kamu, Peng Yu dan Zhou Guili 2 orang mendesis, Kinnan ini, hanya sombong dan tidak patuh hukum, segera menghela nafas dan berkata, "Yah, karena kamu menantang kami berdua, maka kami berdua bertarung dengan kamu. Sejak awal pertempuran yang menentukan, kemudian datang bersamaku, dan kemudian menghancurkan IQ, dan mendapat nilai tinggi. Aula utama aula kehidupan dan kematian samar-samar. Pergi." Kinnan tidak melihat mereka berdua, berbalik dan pergi, seolah-olah mereka tidak menempatkan keduanya di mata mereka. Kalian berdua, tunggu dia untuk menghancurkan mayatnya. Zhang Qian menggigit giginya, bahkan jika itu dia, melihat gerakan arogan Kinnan, itu juga marah. Jangan biarkan dia pergi, tinju Peng Yu dan Zhou Guili ketat. Semua orang di depan gerbang kuil kehidupan dan kematian, waktunya sudah penuh, dan semua mengalir ke kuil. Tanpa setengah suara, berita pertempuran menentukan Kinnan melawan kesombongan ganda dengan cepat diteruskan kembali ke Zhongmen, menyebabkan sensasi lain. Semakin banyak murid dan tua-tua semua datang. Di aula kehidupan dan kematian, ada wutai besar yang panjangnya 30 kaki. Seluruh wutai dilemparkan oleh semacam batu bintang taiko. Bahkan jika itu adalah yang terkuat dari Raja Wuwang, tidak mungkin untuk pecah perang pada ini. Hancurkan. Pemilik istana hidup dan mati, sekarang melangkah ke seni bela diri, ditangguhkan di tengah, ambil seni bela diri, tidak peduli apa hidup atau mati, sekarang pertempuran dimulai. Kinnan memiliki berjinjit kecil dan berdiri di atas wutai. Kinnan, siap mati. Peng Yu dan Zhou Guili berteriak, dan mereka berjalan ke wutai, dan mereka adalah bawaan dan bersemangat. Sekarang mereka mengamuk dan menutupi seluruh tubuh, membuat suara keras dan berdengung, sehingga mereka bisa melihat mereka. Apa naluri keduanya? Aku hanya punya satu trik. Dari tas penyimpanan, Kinnan mengeluarkan pisau tua yang mengamuk dan berkata dengan samar. Meskipun tampaknya baginya bahwa hanya penggunaan God of War yang cukup untuk mengalahkan kedua orang itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia menginginkan perang, hanya perang, yang dapat membiarkan kelompok orang ini menyerah.
Satu langkah ya, hari ini aku harus melihatnya, sampai sejauh mana kamu ingin menjadi liar. Peng Yu dan Zhou Guili benar-benar gila. Sebagai 10 jenius top di pengadilan dalam, bakat mereka, tidak lebih lemah dari front dingin. Sekarang Kinan ini, tidak hanya untuk menantang mereka berdua, tetapi juga mengancam akan mengalahkan mereka. Peng Yu menjerit dan marah, seolah-olah dia telah berevolusi menjadi monster penyanyi lagu, meraung di langit dan memuntahkan banjir. Membasmi pedang, Zhou Guili membunuh langit, mengembun menjadi pedang raksasa. Di tengah-tengah pedang raksasa ini, mengembun semua jenis pembunuhan. Pada saat ini, dua orang menunjukkan pembunuhan terkuat, satu kiri dan satu kanan, dan ada puluhan kaki jauhnya dari Kinan. Mereka dikunci dan dikunci. Pada saat ini, di belakang dua orang, dua potong roh, yang bangkit pada saat yang sama, semua menunjukkan kemampuan yang kuat. Pelepasan seni bela diri, Peng Yu dan Zhou Guili, Kiki mengeluarkan teriakan panjang. Di belakang mereka, ada 10 mekar kuning, dua seni bela diri yang kuat dan sengit, naik dari tanah, bergolak. Pada saat ini, ada orang di seluruh tempat, semuanya bergerak. Pukulan terkuat mereka berdua menjadi gila sampai titik ini. Pada saat yang sama, lepaskan pembunuhan, dan pada saat yang sama, jalankan roh dan lepaskan seni bela diri. Ini mungkin membuat mereka semua naluri, dan kemudian melepaskan mereka. Tetapi juga membawa trauma besar pada tubuh. Keduanya benar-benar gila, tetapi keduanya memukul yang satu ini, membunuh 10 bawaan umum, lebih dari cukup, Kinan akan mati. Suara udara dingin tersedot dan berdering. Wajah Gong Yang dan yang lainnya berubah, dan super jenius dari dua seni bela diri kelas 10 kuning marah, dan kekuatan ledakan yang pecah akan sangat menakutkan. Kinan, tinju Gong Yang dan yang lainnya semuanya ketat. Bunuh. Peng Yu dan Zhou Guili, setelah kegilaan ini, keduanya membawa pembunuhan terkuat, roh terbaik, dan seni bela diri mereka sendiri, dan berubah menjadi dua aliran cahaya besar, yang datang ke selatan Kinan. Antara waktu, tidak ada sisi untuk mati lemas, berduyun-duyun ke segala arah, sepertinya guntur yang tak terbatas. Namun, pada saat ini, Kinan pindah. Dia tanpa ekspresi, memegang pisau kuno yang mengamuk, hanya mengambil satu langkah, lengannya tiba-tiba bergerak, dan pisau tua yang mengamuk itu tiba-tiba keluar dari langit, dan berubah menjadi pisau nyata yang mengerikan, menggerakkan dunia. Ini, wajah pembunuh Peng Yu dan Zhou Guili, langsung terbangun, dan ada warna mengejutkan di matanya. Naluri, roh, seni bela diri, dari mereka berdua seperti perahu kecil di depan pisau ini, yang dapat tenggelam kapan saja dan di mana saja. Kekuatan menghancurkan dan menghancurkan membuat jiwa mereka berdua bergetar. Boom! Pada saat mereka berdua kaget, pisau itu mengalir dan mereka berdua tenggelam. Pada saat ini, apakah itu pembunuhan terkuat mereka, atau roh terbaik mereka, seni bela diri mereka sendiri, semua di depan sungai pisau ini, semuanya hancur, tubuh mereka berdua juga telah dikejutkan oleh teror. Ah! Dua jeritan berteriak, Kiki berdering, tubuh Peng Yu dan Zhou Guili semuanya meledak dan jatuh ke tanah, sekarat. Pisau dilempar keluar, dan semua orang terkejut. Ini. Hei, pisau ini, pisau ini. Para murid dari seluruh hadirin merasa bahwa seluruh jiwa sangat terpengaruh dan bahkan tidak dapat dikatakan dalam satu kalimat. Wajah Zhang Qian terkejut. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, bagaimana mungkin Kinan, tubuhmu telah diperbaiki dan telah mencapai setengah langkah Wu Wangjing. Pernyataan ini seperti petir yang menggelegar, dan tiba-tiba terbuka di seluruh aula kehidupan dan kematian. Setengah langkah Wu Wang tidak mengerikan, tetapi semua orang tahu bahwa Kinan hanya memiliki 2 surga sebelum sebulan. Waktu 1 bulan, benar-benar melejit ke Wu Wangjing setengah langkah. Bahkan seorang murid sejati yang memiliki seni bela diri misterius tidak dapat melakukannya. Setengah langkah Wu Wang, jantung Gong Yang dan yang lainnya bergetar.
Mereka semua tahu bahwa Qinan pasti akan menciptakan keajaiban, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar menciptakan keajaiban dalam keajaiban. Dalam sebulan, menembus 8 ranah. Pada saat ini, di atas Wutai, mata Peng Yu dan Zhou Guili benar-benar gemetar dan berteriak, bagaimana mungkin, Qinan, bagaimana Anda bisa mencapai Wuangjing setengah langkah? Anda jelas hanya Huang 10 talenta seni bela diri, Anda tidak bisa melakukannya. Apakah itu? Qinan tidak berekspresi, membawa pisau kuno, langkah demi langkah menuju Peng Yu dan Zhou Guili datang, stok pembunuhan di tubuhnya terus menyebar. Momen ini, hadirin yang kaget, langsung mengagetkan Tuhan. Wajah Zhang Gan berubah secara dramatis, dan dia berteriak, Qinan, berani keduanya adalah murid Junmeng kami. Zhou Guili adalah putra penguasa hukum pidana. Jika Anda berani membunuhnya hari ini, penguasa hukum pidana benar-benar tidak dapat mengampuni kamu. Wajah Gong yang berubah, dan dia tidak bisa mengurus hal lain. Dia berteriak, Qinan, bahkan jika mereka berubah menjadi sampah, mereka tidak boleh menyakiti hidup mereka. Semua orang yang hadir memiliki mata terbuka. Qinan ingin membunuh Zhou Guili dan Peng Yu. Apakah dia gila? Zhou Guili dan Peng Yu menyadari pembunuhan Qinan. Dalam minggu itu, kekuatan yang kembali bahkan lebih berseru, Qinan, Anda tidak ingin membunuh saya, Anda ingin membunuh dan membunuh Peng Yu. Saya adalah penguasa kuil hukum pidana. Anda jika saya membunuh saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Qinan, kali ini, saya salah, mulai sekarang, saya akan kembali kepada Anda, tidak akan pernah benar dengan Anda, juga tidak akan temanmu benar. Pada malam menjelang kematian, Zhou Guili tidak bisa lagi merawat orang lain. Peng Yu, yang berada di sisinya, terkejut dan marah. Dia takut oleh kematian. Dia marah dengan penipuan Zhou Guili. Apakah putra kuil hukum pidana membunuh Anda? Memang ada banyak masalah, gumam Qinan pada dirinya sendiri. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Hei. Dengan pisau panjang di tangannya, Zhou Guili dan Peng Yu benar-benar terdegradasi. Seluruh aula hidup dan mati, di antara waktu, jatuh ke dalam keheningan besar.